Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah, segala puja dan puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena rahmat dan inayahnya, Allah jadikan kita semua sebagai kaum muslimin, ditempatkan di negeri kaum muslimin, diberikan keamanan yang merupakan salah satu di antara sebab terbesar yang dibutuhkan seorang hamba untuk menyuburkan imannya, untuk mendulang berbagai kesolehan di dalam lapangan kehidupannya, agar ketika ia menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan kembali kepadanya juga dalam kondisi mendapatkan ampunan, rahmat, dan balasan yang baik darinya. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk istri-istri dan keluarganya, para sahabatnya yang mereka beriman dan membuktikan keimanannya dengan harta dan jiwanya. Begitu juga dengan kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik dari generasi ke generasi, dari generasi tabi'in, tabi'in tabi'in sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memilih kita termasuk umat beliau yang berjalan di atas sunnahnya, berjalan di atas petunjuk, istiqomah di atas jalan yang lurus, sampai Allah berikan kepada kita dua kebaikan mulia bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita wafat husnul khotimah, bahkan menjadi syuhada dalam pandangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Masih membahas hadis tentang wafatnya Abu Thalib, dan kita masuk kepada munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis yang kita bahas ini dengan pembahasan kitab tauhid. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nasi ilaihi mimma yadullu ala butlanit ta'alluqi alaihi sallallahu alaihi wasallam li jalbin naf'i au daf'id durri wa ghairuhu min babin aula. Kesesuaian hadis yang kita bahas ini dengan pembahasan atau bab tauhid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat bagi orang yang paling dekat dengannya, dan ini menunjukkan
batilnya, salahnya bergantung kepada Rasulullah SAW di dalam mengambil manfaat atau menolak madarat. Dan tentunya orang selain beliau lebih utama, lebih patut ya untuk tidak digantungkan atau kita bergantung kepadanya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling mulia, paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia tidak memiliki manfaat untuk menyelamatkan pamannya sendiri. Padahal pamannya adalah selain orang yang paling dekat, kiprahnya di dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang beliau bawa pada saat itu sudah terkenal. Artinya peran dari Abu Thalib di dalam melindungi Nabi SAW dan dakwahnya itu tidak diragukan lagi. Namun ternyata apa yang dialami Abu Thalib ternyata bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan di dalam membela Nabi. Artinya di akhir umurnya ia memilih untuk tetap bersama agamanya Abdul Muthalib, bukan mengikuti apa yang Nabi perintahkan. Ya pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Aku akan kalimat yang aku akan menjadi saksi untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya semata-mata pribadi Nabi SAW dia tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Ya semata-mata. Ya, apalagi yang lainnya. Ma yustafadu minal hadits. Apa yang bisa kita petik, faedah apa yang bisa kita petik dari hadis yang kita bahas ini? Ya. Yang pertama, jawazu iyadatil marid al musyrik idza rujiya islamu. Bolehnya menjenguk orang musyrik atau non muslim yang sakit, ya, apabila diharapkan keislamannya. Sepertinya bab ini kita belum bisa lakukan ya. Ketika kita jenguk saudara kita yang sakit, kira-kira berapa sunnah Nabi yang telah kita ketahui langsung kita amalkan? Ya, ini belum kepada non muslim ya. Sesama muslim sakit nih, kita datang. Apa yang kita lakukan? Pernah nggak kita datang misalnya kita bacakan doa yang Nabi anjurkan, yang kalau dibaca 7 kali di hadapan orang yang sedang sakit, kalau belum waktunya meninggal pasti Allah sembuhkan. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyak. 7 kali dibaca di hadapan orang sakit. Kalau orang itu memang belum waktunya meninggal, pasti sembuh. Dan ini dalam realitas sudah banyak dipraktekkan. Yang menurut logika mati pada saat itu dibacakan itu karena belum waktunya, dokternya sampai bingung. Loh, kok tadi ada penyakitnya malah kemana ini? Itu banyak ya kejadian-kejadian itu. Nah, coba yang tadi itu. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik, pencipta, penguasa, ya, Rabbnya arsy yang sangat besar, an yasfiyak, agar dia menyembuhkan kamu. Kalau kita baca 7 kali doa ini, maka apa? Kalau kita memang yang sakit ini belum waktunya meninggal, pasti disembuhkan. Insya Allah udah hafal Pak ya, tinggal diamalin aja. Ya,
Atau misalnya ketika kita melihat seorang di antara kita wajahnya loyo, ya, terkadang ada tampak rasa ya mungkin meriang dan sebagainya. Pernah nggak kita bilang tuh, gimana keadaanmu, gimana kabarmu? Aduh lagi enak badan nih. Langsung kita praktekin tuh doanya malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, kau sakit? Ya. Apa kata Jibril alaihissalam? Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu, yang menyakitimu. Kemudian, dan dari kejahatan setiap orang yang punya kedengkian, ya, dari mata yang dengki, dari orang yang hasad, ya. Semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, kita kan kadang-kadang nunggu orang udah nggak bisa ngapa-ngapain dibawain apa buah-buahan, ya. Kita hibur, misalnya la ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa nih penyakit, sebagai pembersih. Kita hibur. Kalau muslimin kalau sakit itu menggugurkan dosa, kalau sakit itu meninggikan derajat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita praktekin Nabi ketika menjenguk non muslim yang sakit? Seperti disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari misalnya, seorang anak Yahudi yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Nabi datang. Ketika dekat si anak tersebut, Nabi mengatakan apa? Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Sang anak melihat bapaknya, kata bapaknya, ati Abul Qasim, taatilah Rasulullah SAW. Maka si anak itu masuk Islam, kemudian meninggal. Apa kata Nabi? Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menjenguk non muslim, diusahakan agar mengajak mereka kepada Islam. Mengajak mereka kepada Islam. Dan faedah berikutnya apa? Kalau misalnya semua agama sama, Nabi ngapain ngajak minta masuk Islam? Biarin aja kan. Tapi Nabi mengatakan apa? Aslim, Islamlah kamu. Masuklah kamu ke dalam Islam. Begitu juga dengan Abu Thalib. Kalau memang Abu Thalib orang beriman, Abu Thalib termasuk muslim, masa Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah. Nah, ini yang namanya talqin ini. Ya, yang namanya talqin, meminta orang yang ditalqin untuk mengucapkan apa yang disyariatkan oleh agama, yaitu apa? Qul la ilaha illallah. Jadi meminta orang yang sedang menuju sakratul maut, menuju kematiannya, untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, itu namanya talqin. Lakin mautakum, talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Itu maksudnya, meminta orang yang bersangkutan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya di dalam berbagai riwayat disebutkan, sering-seringlah mengucapkan kalimat thayyibah ini, syahadah la ilaha illallah, sebelum terhalang. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kalau bisa dibaca dengan lengkap, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sambil membacanya dihayati maknanya. Karena ada sebagian orang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, tapi Allah tidak disucikan. Kalau disebut subhanallah, berarti Allah sudah bebas dari segala kekurangan. Enggak mungkin ilmunya itu didahului oleh kebodohan, enggak mungkin keputusannya terdapat kezaliman. Enggak mungkin.
Apa yang telah terjadi, yang kita alami, sedang, akan, dan yang terkait dengannya semua Allah ketahui, Allah tulis, tidak ada yang luput sedikit. Ya, makanya meskipun semua perkara yang besar sampai yang halus sudah tertulis, sudah ditakdirkan, kita tetap diperintahkan apa? Beramal. Karena Allah rahasiakan takdirnya dari kita. Ya Rasulullah, kalau sudah ditakdirkan, lebih baik kita bersandar saja dengan apa yang ditakdirkan. Nabi mengatakan apa? I'malu, beramalah kalian, kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang itu, masing-masing makhluk itu akan dimudahkan untuk apa yang diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai ahlul jannah, maka dia akan berjalan di atas jalannya orang-orang yang pantas mendapatkan rahmat dan surga Allah. Meskipun dia pulang menghadap Allah dengan membawa dosa nyundul langit istilahnya, imannya yang akan bermanfaat kelak di yaumul qiyamah Allah jaga. Dalam pandangan manusia nggak ada kebaikannya. Dalam pandangan kita mungkin orang bejat, tetapi dalam ilmu Allah dia punya iman yang besarnya hanya Allah ketahui, tapi iman akan bermanfaat untuk dirinya kelak di yaumul qiyamah. Sedangkan orang yang kita pandang soleh, orang yang kita pandang banyak amalannya, tapi dalam ilmu Allah orang ini adalah ahlun nar misalnya, naudzubillah tsumma naudzubillah, maka kesolehan yang begitu banyak ia perbuat tidak bermanfaat di hadapan Allah. Tetapi nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair. Kita menghukumi orang itu berdasarkan yang tampak lahirnya. Nggak boleh ngorek-ngorek. Wah, ini orang sholatnya riya kali ini. Nggak boleh. Ketika seorang muslim menampilkan keislamannya, maka hukumnya, zahirnya itu yang kita nilai. Batinnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menghitungnya. Nah, bolehnya mengunjungi, menjenguk orang sakit dari kalangan non muslim apabila diharapkan keislamannya. Apa nggak boleh kalau kita mengharapkan keislamannya? Terkadang orang muslim menjenguk non muslim, ya mungkin dia nggak mampu mengajak ke Islam, tapi dia juga apa? Kalau nggak dijenguk banyak bahayanya buat dirinya dan agamanya. Nah, jadi untuk menghilangkan madorotnya. Tetapi hendaklah kita berusaha, karena non muslim saja. Kalau muslim itu sakit di rumah sakit khusus mereka, itu pasti dicari-cari cara tuh bunyi apa, diperdengarkan dakwah-dakwah mereka. Tapi kaum muslimin malah takut. Ya coba kita jenguk non muslim nih. Ya nggak apa-apa kita ngomong, kalau dalam agama Islam yang saya anut, kalau diantara kami sakit, begini ganjarannya. Amal soleh yang dilakukan sehat tetap ngalir pahalanya. Ya, dosanya diampuni. Yang jenguk dalam naungan rahmat Allah. Sebutkan keutamaan itu. Ya barangkali saya sebutkan nih, di dalam agama kami begini, barangkali ya bapak atau ibu dengan kesadarannya memilih Islam, karena Nabi bilang aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Kayaknya belum berani kita ya Pak ya. Apa karena nggak punya modal untuk menyampaikan itu? Ya jangankan sampai non muslim, kita jenguk orang muslim aja satu ruangan misal 3 orang, sama-sama muslim itu. Yang kita datengin, yang kita kenal, yang sebelahnya kita cuekin. Kan sama muslim, punya hak dijenguk. Ya minimal assalamualaikum di sebelah sini sahabat kita ke sampingnya, Pak, Bu, apa kabar, gimana keadaannya. Makanya kalau mau jenguk ke rumah sakit jangan hanya bawa buah, bawa risalah yang menunjukkan keutamaan muslim ketika ia sakit. Minimal dibagiin atau bacain sahabat kita, gedein suaranya. Ya, gedein suaranya. Ya subhanallah, ya kita pernah ngisi kajian di rumah sakit, membahas 5 kalimat yang siapa yang mengucapkan ini sebelum meninggalnya, kalau dia meninggal setelah mengucapkan itu nggak dimakan neraka. Itu rebutan itu minta makalah itu.
Ya, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang lagi sakit nih mengucapkan kalimat ini, meninggal nggak akan dimakan neraka. Dan keutamanya selain tidak dimakan neraka, artinya nggak masuk neraka, setiap seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada sembahan yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Apa kata Allah? Shadaqa abdi, benar hambaku. Dijawab oleh Allah. Jadi itu kalimat sakti itu. Ya. Kalau di sebuah majelis habis kita ngasih materi-materi gini, ada sebagian tuh Ustaz minta ijazahnya tuh kalau amalan tersebut. Pada minta ijazah. Ya. Saking apa? Saking pengen ngamalin. Karena ada sebagian saudara kita itu kalau diijazahkan sama gurunya mantep ngamalinnya. Ada yang kayak gitu. Padahal kita mau cari itu di mana saja, yang namanya sunnah bisa kita dapatkan. Meskipun sunnah Nabi SAW, ajaran Islam yang sesuai sunnah ini mudah didapatkan, tetapi yang dapat kebaikannya, yang dapat manfaatnya hanya orang yang dikehendaki Allah. Coba di antara kita mungkin banyak hafalan hadisnya, banyak hafalan ayatnya, tapi dalam kondisi nggak paham yang dihafal. Benar nggak Pak? Banyak di antara kita hafal ayat, bahkan berjuz-juz sampai 30 juz, tapi ketika ia membaca dengan alunan yang indah dalam kondisi dia nggak paham apa yang dibaca, dia hanya mengikuti irama jiharka misalnya, ros misalnya, atau nahawan misalnya, ya dia adem, yang dengar juga adem, tapi dalam kondisi nggak memahami apa yang dibaca, yang dengar apa lagi. Kadang ada yang mungkin sholat sambil nangis-nangis. Kenapa nangis? Apa karena paham yang dibaca? Belum tentu. Kenapa nangis? Karena imamnya nangis. Ya. Atau mungkin barangkali ketika dia nangis karena apa? Ngerapetin sopnya terlalu ketat, akhirnya diinjak kakinya gitu. Ini yang kadang-kadang orang lari dari sunnah gitu, lebay. Ya, merapatkan, meluruskan sop misalnya, bahu ketemu bahu, sisi kaki dengan sisi kaki. Bukan diinjak. Tapi masih ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu. Kalau kita mengamalkan sunnah berdasarkan tuntunan sunnah, indah Islam ini. Cuman terkadang ada sebagian kita yang lebay. Maka ini nanti termasuk pembahasannya nih. Salah satu penyebab kekufuran dan penyebab orang meninggalkan agamanya adalah al-ghulu, sikap berlebih-lebihan. Nah itu jadi boleh ya. Jadi yang pertama, jawazu iyadatil marid al-musyriki idza rujiya islamu. Bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit atau non muslim yang sakit yang apabila diharapkan keislamannya. Ini bukan berarti nggak boleh menjenguk mereka semua ya. Kita berharap karena seorang muslim itu kullu ma'rufin shadaqah. Ini harus kita pegang ya. Setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim itu sebenarnya sedekah. Persoalannya sedekahnya diterima atau tidak oleh Allah itu. Tinggal apa motivasinya. Apa? Karena Allah apa karena yang lain? Ya, apalagi kalau menjelang pemilu nih kan ya. Banyak orang baik hati. Tapi akhirnya tuh ya jangan lupa gitu ya. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa saya gitu. Ya. Alhamdulillah. Memilih dan dipilih itu adalah apa? Perkara yang senantiasa menyertai hidup kita. Kalau kita dipilih, jangan hianati orang yang memilih kita. Ya, kalau kita dipilih, lihat kapasitas kita. Kalau memang kita bukan ahlinya, jangan mau dipilih. Ya, karena orang yang menjabat suatu perkara yang dia bukan ahlinya, neraka tempatnya. Karena itu akan potensi mengkhianati amanah. Kalau kita dipilih, ada yang milih nggak? Enggak ya. Tapi kalau kita memilih, pilihlah apa yang dicintai dan diridai Allah agar kita tidak salah dan tidak menyesal atas pilihan kita.
Ya, jangan milih yang bayar, milih yang benar. Ya, ini bagian daripada nasihat ya, bukan kampanye. Ya, bukan kampanye, karena nih udah dari sekarang udah banyak yang nanya nih, Ustaz, milih siapa Ustaz? Si lama nih bilang tanggal berapa sih? Udah banyak yang request ini. Ya, pokoknya Ustaz kalau Ustaz milih jangan lupa kasih tahu ana ya. Kalau milih. Ini banyak. Dan sekarang nih, kalau bisa istikharah dah nggak apa-apa. Orang para sahabat aja ketika mau ngubur Nabi istikharah, minta kepada Allah mana yang bentuknya lahat, apa yang mana nih, sampai datang ahli yang bikin lahat, itu kan kali kubur yang bikin lahat. Nah, udah jadi lahat. Apalagi urusan-urusan yang lain. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini, madarratu ashabis su wa qurana'i syarri 'alal insan. Bahayanya bersahabat dengan orang yang buruk agamanya, ya, dan teman dekat yang jelek bagi seorang manusia. Jadi ini menunjukkan bahayanya berteman bersahabat dengan orang yang salah, orang yang jelek. Makanya Nabi SAW berpesan dalam hadis Abu Sa'id ya Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpesan ya anin Nabi SAW annahu qala, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan lainnya, maksudnya jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang-orang yang menampilkan pokok-pokok agamanya, misalnya tauhidnya, kemudian sholat fardunya, ya. Wala yakul ta'amak illa taqi, jangan kamu makan makananmu, jangan memakan makananmu kecuali dengan orang yang bertakwa. Nah nih kalau kita nyari teman makan, cari orang bertakwa. Kalau orang bertakwa dia kan mengamalkan ilmunya. Ketika dikasih makanan, siapa yang tadi ngasih makanan? Doain, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahi apa yang direzekikan mereka kepada mereka. Ya Allah, berkahilah apa yang kau rezekikan kepada mereka. Waghfir lahum warhamhum, dan ampuni mereka, rahmati mereka. Itu doa yang Nabi ucapkan ketika habis beliau dijamu oleh sahabatnya. Nabi habis istilahnya dikasih makan, sahabatnya ya Rasulullah berdoalah untuk kami. Maka Nabi mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Awas jangan salah. Kadang ada sebagian kita semangat nih makan ya, saat yang doa ya udah tafadhol. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Orang meninggal apa? Ya, jadi kalau kita ditraktir makan nih minimal kita doanya apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doakan keberkahan orang yang, nah makanya Nabi pesan tuh ya, wala yakul ta'amak illa taqiyun, jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Coba kalau kita undang yang tidak bertakwa, ya, makan dia ambil sebanyak-banyaknya hidangan, habis enggak? Coba kalau dia makan satu piring berdua dengan sahabatnya, dengan temannya, barokah. Tapi kita enggak. Apalagi sampai suruh nyuci piring bareng-bareng, belum tentu mau. Ya. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Maksudnya orang yang menampilkan pokok-pokok agamanya, ya. Sholat fardu, dari sholat aja kelihatan, karena siapa sholatnya baik, baiklah dirinya. Coba lihat orang sholatnya, kalau ruku sujudnya belum beres, apalagi yang lain-lainnya. Ya, apalagi Nabi misalnya tentang sholat jamaah, kalau imam bertakbir, bertakbirlah. Kalau imam ruku, ya, melihat imam sudah ruku baru ruku, jangan balapan. Kadang-kadang imam belum, ya, baru Allahu Akbar, imam udah makmum udah pada ruku, imam baru bilang sami Allahu liman hamidah, imam baru bilang sami, makmumnya udah pada diri duluan. Ya. Nah ini perlu ya, kalau kita perbaiki sholat kita insya Allah.
Kemudian ya, ini disebutkan ya dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi jangan bersahabat kecuali orang mukmin. Kalau orang mukmin itu ya mukmin yang mengamalkan ilmunya, yang mempraktekkan imannya, itu nggak akan mengkhianati saudaranya orang mukmin tuh. Karena kalau orang munafik punya sifat dasar adalah khianat dan mengkhianati orang lain. Tapi orang mukmin nggak akan mengkhianati. Ciri orang mukmin itu ya dia tidak akan dusta dan tidak akan khianat. Kalau dia berbicara lebih atau mungkin berdusta bukan maunya. Tapi kalau orang selain itu berkhianat. Makanya jangan sampailah kita, apalagi kalau kita punya cita-cita ingin menjadi penolong agama Allah, coba apa kita nggak sedih tuh? Saudara kita dari Gaza Utara ya diperintahkan meninggalkan tempatnya sambil bawa bendera putih. Nangis gak tuh antum melihat kayak gitu tuh? Harusnya nangis. Bagaimana kita bisa ya tenang? Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang terzolimi. Saudara kita di Palestina tuh lagi dizolimi khususnya. Adakah kita menangis, ya Allah, Allahumma ansurhum, ya Allah tolonglah mereka. Kita minta kepada Allah, Allahumma alaika bi'adaddin minal yahud wan nasara. Hancurkanlah musuh-musuh agamamu ya Allah dari kalangan Yahudi dan Nasara yang membantu mereka. Kita nggak bisa macam-macam. Doa itu jangan sampai enggak. Karena satu muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Jangan mau ngutang doang. Kita datang muslim sama muslim kan bersaudara. Iya, pinjam duit dong. Ya. Sedih. Jumlahnya sudah 10.000 lebih yang gugur. Ya mudah-mudahan Allah ampuni mereka semua dan digolongkan sebagai syuhadanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga jangan tenang jauh. Siapa yang bisa menjamin orang-orang yang lebih jahat dari Zionis itu ada di sekitar kita, yang mengorbankan agama ini, mengorbankan kaum muslimin untuk mereka semua? Maka kita berlindung kepada Allah. Ini perintah Nabi, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim. Kalau yang ditolimi udah kita tahu, udah kita bantuin. Nah yang berbuat zalim gimana? Cegahlah mereka dari berbuat zalim. Misalnya di antara kita yang suka berkhianat, suka ingatkan, ya akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau khianati amanah yang diberikan kepadamu. Karena nanti orang-orang yang berkhianat di dunia akan diberikan bendera di yaumul mahsyar. Bendera pengkhianat. Jadi makhluk bisa lihat, oh dulu di dunia pengkhianat ente. Ya, naudzubillah, mumpung kita masih hidup. Ya, jadi hati-hati. Nah, Nabi juga mengingatkan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan dari Tirmidzi disebutkan ar-rajul ala dini khalili. Orang itu berdasarkan teman dekatnya. Kita teman dekatnya sama ahli ilmu dan bisa mengambil faedah ilmu dan keberadaannya, insyaallah ucapannya, tindakannya akan ya banyak mendapatkan faedah dari sahabatnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang jahil, maka kita akan ikut jahil, akan mudah meremehkan hak Allah, akan mudah meremehkan syariat dan seterusnya. Makanya Nabi mengatakan ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhadil. Maka hendaklah salah orang di antara kalian memperhatikan temannya. Perhatikan temannya bukan hanya sahabat seperti ini, termasuk pasangan hidupnya. Nabi perintahkan ambil yang baik agamanya, yang akhlaknya, kita ambil yang paling cantik di antara yang lain. Akhirnya kita ya banyak meninggalkan agama Allah gara-gara memenuhi ya istri kita atau anak kita dan seterusnya. Akhirnya apa? Mungkin di antara kita ada yang pernah jadi mujahid, jadi mantan mujahid. Ya, mungkin waktu belum nikah, ya siap bela agama.
Harta jiwa siap, udah nikah mulai kelihatan aslinya. Ya. Punya anak satu lebih, apalagi kelihatan aslinya. Tapi itulah semuanya adalah saringan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memilih apa di sisi Allah atau tidak, itu aja. Kalau kita memilih apa di sisi Allah, Allah akan kuatkan kita sehingga kita bisa mengendalikan istri kita, mengendalikan anak kita. Tapi kalau kita memilih apa yang ada pada mereka, maka kita akan dipermainkan syaitan yang ada bersama mereka. Kemudian yang ketiga faedahnya, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya was salihin wa ifradullahi bil ibadah wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Faedah hadis yang ketiga, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada berhala, para wali, pada orang soleh, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya semua ibadah hanya pada Allah, berdoa kepada Allah, minta syafaat kepada Allah, ya. Beristi'anah, meminta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang musyrik, al-musyrikin, yang mana nih? Yang waktu Nabi SAW diutus mendakwahi mereka. Karena orang musyrik hari ini banyak juga yang gak ngerti la ilaha illallah. Kalau orang musyrik yang Nabi diutus pada waktu itu paham la ilaha illallah. Kalau ngucapin la ilaha illallah, semua berhalanya dibuang, ditinggalin, dan ikut apa yang datang dari syariat Islam yang Nabi SAW diutus dengannya. Kemudian yang keempat, anna man qala la ilaha illallah, sungguhnya atau bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah an ilmin wa yakinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam, berdasarkan ilmu, keyakinan, ya, kemudian keimanan, i'tiqad, maka ia masuk ke dalam agama Islam. Artinya apa itu? Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hatinya enggak yakin, jatuhnya muslim apa munafik? Ya, jatuhnya munafik. Kan munafik itu mengucapkan syahadat tapi tidak dengan yakin, di dalamnya ada kedustaan. Kemudian yang kelima, annal a'mala bil khawatimi, bahwasanya amalan itu berdasarkan penutupnya. Berdasarkan penutupnya, maka kita selalu minta kepada Allah agar diberikan apa? Husnul khatimah. Kemudian yang keenam, tahrimul istighfar lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Haramnya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mati dalam kemusyrikan. Kemudian haramnya bermualah, berloyalitas dan mencintai mereka karena agama mereka. Ya. Bab kalau antum atau kita punya istri non muslim, misalnya dari kalangan ahlul kitab, mencintai mereka sebatas mencintai fisiknya, mencintai pribadinya, bukan mencintai agamanya, maka itu bukan termasuk bentuk yang dilarang. Tetapi ya, hendaklah supaya aman ya cari saja yang muslimah yang baik agamanya, masih banyak insyaallah ya. Kemudian yang ketujuh, butlanu ta'alluqi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbin naf'i aw daf'iz dharr. Batalnya bergantung kepada Nabi dan selainnya di dalam mendapatkan manfaat dan menghilangkan madarat. Ya, maksudnya adalah kita hanya bergantung kepada Allah atau menempuh sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang ke-8, ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abi Thalib. Hadis ini merupakan bantahan yang kepada orang yang berkeyakinan Abu Thalib itu sebagai muslim. Kemudian yang ke-9, madarratu taqlidil aba'i wal akabir bihaitsu yaj'alu qauluhum hujjatan yurja'u ilaiha inda tanazu. Bahayanya bertaklid kepada nenek moyang, ya, atau pembesar-pembesar ketika ucapannya dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, dan diharapkan ya menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan. Ini bahaya nih. Jadi kalau ada perselisihan, Nabi perintahkan kita apa? Bukan kembali ke
ke ustaz, bukan kembali ke kita-kita. Tapi Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al mahdiyin. Baik, hadirin rahimakumullah, itu yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan faidah dari pembahasan ini, dan sebagai penutup kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammadin wa tawaffana ala millatihi wa a'idna min mudillatil fitani. Allahumma adkhilna jannatakal firdaus man nabiyyina Muhammadin bighairi hisabin wala adzabin innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah Nabi kami Nabi Muhammad, wafatkanlah kami dalam agamanya, lindungilah kami ya Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga Firdaus bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan azab. Sungguh Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya Engkau adalah Maha pemberi. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sailin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk aja nih. Siap.